Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan review helm Supermoto. Brandnya dari JPX ya teman-teman. Untuk tipenya sendiri tipe Dark X606. Nah teman-teman, ini helm masih di bawahnya NJS S-Cross ya kalau dari segi harga. Kalau dari segi kualitas nanti kita akan bahas. Nah, kalau NJS S-Cross sendiri harganya sekitar 890-an. Jadi memang kalau dibulatkan sama ongkir mungkin jadi 900-an ya. Nah, kalau helm ini JPX Dax X606 harganya 790-an atau sampai 800 yang tipe berwarna atau motif ya teman-teman. Nah, kebetulan di depan kita warnanya black solid ya teman-teman. Jadi memang warna-warna yang umum lah. Nah, ngomongin warna, terdapat beberapa warna ya, misalnya ini yang paling gampang dicari yaitu warna black solid. Ada yang tipe warna hijau, warna kuning stabilo juga ada. Yang polos ada, yang motif pun ada. Jadi kalian tinggal cari sesuai dengan selera. Tapi kalau saya pribadi lebih cocok sama warna ini gitu. Walaupun kelihatan warnanya pasaran, tapi secara helm kan beda ya bentuknya. Maksudnya mungkin warnanya sama kayak MDS Supermoto, tapi helmnya udah jelas beda bentuk, beda kelas lah teman-teman. Nah, terus helm JPX Dark 606 ini yang saya suka yaitu DNA JPX Crossnya itu nggak hilang teman-teman. Jadi kalau dari seri JPX kan yang paling rame atau paling familiar dipakai di jalan JPX yang Cross ya teman-teman. Nah itu bentuknya lebih panjang lagi, lebih visornya lebih tajam, shape-nya gitu kan ya. Tapi kalau ini lebih nurun ke kayak visornya dan segala macam aksesorisnya gitu, buritan helm ini gitu. Tapi nggak serame yang JPX Cross itu. Jadi tetap lebih ada elegannya teman-teman. Nah, kalau JPX Cross dibekali dengan kacamata Google ya teman-teman. Kalau ini sudah ada visornya dan sudah double visor ya teman-teman. Jadi cukup buat kebutuhan touring jarak jauh ya. Nah, ini kalau untuk harga 790 ribuan ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi nggak rugi sih untuk ngeluarin harga segitu, untuk buang duit harga segitu ya teman-teman. Karena ya satu, tetap kelihatan mewahnya atau mahalnya helm ini. Yang pertama dari segi bentuk, yang kedua dari materialnya teman-teman. Terus pokoknya apa ya, nggak pasaran lah. Terus helm ini nih jarang banget saya temuin di jalan, khususnya di kota Cirebon ya teman-teman. Di toko-toko helmnya aja terbatas, mungkin hanya ada 2 atau 3 unit gitu, nggak banyak seperti MDS Supermoto. Memang dari harganya udah selisih beda jauh ya. Kalau MDS Supermoto mungkin sekitaran 450 sampai 500 ribuan. Kalau ini udah range harganya udah beda, udah 790, hampir 800 ribuan ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai ini yang jelas lebih pede sih teman-teman, karena jarang ada yang nyamain. Nah, kita lihat dari bentuknya dulu aja ya keseluruhan ya teman-teman. Ini kita lihat dari samping, bentuknya seperti ini. Nah, terus dari depan ya. Terus dari samping lagi. Lalu dari belakang.
dan dari atas. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau untuk bentuk keseluruhan gitu. Nah, untuk helm ini ukurannya XL tapi fit L ya teman-teman. Jadi kalau kalian biasa yang pakai XL di MD Supermoto itu kan udah besar ya. Nah, kalau di sini ngepres banget nih teman-teman. Jadi mungkin harus belinya upsize XXL gitu kan. Nah, terus ini banyak dijual yaitu visor iridiumnya teman-teman. Nah, ini salah satu yang saya suka juga ya. Jadi memang visornya ini bentuknya itu diperhatikan ya teman-teman. Jadi contoh sampai bentuk seperti ini tuh benar-benar dibuat gitu, tekukan-tekukan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya detail yang jadi nilai plus sih. Jadi kesan mahal itu juga dari visornya. Dan untuk visornya sendiri, kalau menurut saya khususnya yang dijual terpisah ya, visor iridium ini harganya lebih terjangkau ya teman-teman. Jadi 110 ribuan gitu. Jadi nggak nyampe 170 apa 190 kayak helm-helm open face malah. Mungkin karena ukuran juga ya, tapi intinya lebih terjangkau, lebih murah gitu. Untuk part modifnya lah ibaratnya kan. Nah, sebenarnya untuk visor yang beningnya sendiri teman-teman, kalian bisa lihat lah, bisa nilai juga seberapa mewah ya, maksudnya value-nya itu. Beningnya ini bening banget teman-teman. Jadi view-nya luas, terus pandangan kita tuh enak teman-teman ke depan. Jadi nggak ada apa ya, ini karena masih baru juga, nggak ada baret-baret pastinya, tapi memang feel-nya itu beda ya teman-teman. Dia tebel tapi beningnya itu cakep nih, kelihatan mahal banget. Terus sampai bentuknya seperti ini kan ya. Nah, terus yang pasti feel apa ya, feel buka tutup visor ini beda juga nih teman-teman. Jadi misal ya, saya kasih contoh. Nah, jadi kita buka nggak ada setengah, dia udah narik seperti ada apanya, pernya ya teman-teman, seperti ada rasetnya di sini, tapi padahal enggak nih teman-teman. Nah, tapi kalau kita coba tutup lagi, tuh, jadi udah dibuka sedikit ngangkat, ditutup sedikit nutup. Jadi kita yang nggak perlu apa ya, effort sedikit lah. Kalau MD Supermoto mungkin masih kerasa kita kalau naikin tek 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 gitu kan. Tapi kalau ini lebih smooth, lebih ngangkat gitu kan. Nutupnya pun sama. Nah, itu mungkin nilai plusnya juga ya. Saya baru rasain juga di helm JPEG ini ya. Di Senail juga bisa sih seperti itu, tapi untuk apa ya, helm-helm tipe tertentu ya. Kalau untuk JPEG ini udah seperti itu. Nah, terus untuk aksesoris lainnya seperti ventilasi, terus diffuser, nah itu kita nggak perlu effort yang berlebihan sih, apalagi sambil nyetir kan ibaratnya. Nah, kita gini aja udah enak gitu buka tutupnya. Jadi ringan lah teman-teman. Nah gitu.
kurang lebih seperti itu ya. Nah terus untuk visornya sendiri, dia bentuknya memang agak panjang ya, tapi menurut saya masih bagus, masih proporsional. Jadi pantas lah. Sebenarnya ditambahin beberapa senti lagi pun masih bisa sih, masih pantas gitu kan. Nah terus kelebihan helm ini juga helm yang termasuk ringan ya teman-teman untuk bobotnya. Nah karena bobotnya ringan, JPX ngasih ukuran yang fit teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak lari ya teman-teman. Kalau kalian misalnya lagi nyetir kenceng gitu kan, tetap solid, tetap rigid di kepalanya kalian. Feelnya tuh tetap mantap. Nah makanya kenapa di visornya ini atau padnya ini dikasih lubang yang lumayan besar. Kita bisa lihat ya, lubang ini lumayan besar. Jadi memang yaitu untuk ngelawan angin atau udara supaya kepala kita nggak kejambak-jambak istilahnya. Kalau untuk bagian baut-bautnya sendiri, ini ciri khas ya. Jadi memang beda sama yang lain. Ini baut plus, ada 3 buah untuk bagian padnya. Umum lah kalau untuk helm-helm supermoto, biasanya bautnya cuma 3 ya. Kiri kanan dan bagian atasnya ya. Nah terus untuk di belakang dia nggak ini ya, nggak bolong, tapi untuk aksesoris aja lah. Nah untuk bagian diffusernya sendiri, ini bisa dibuka atau ditutup. Nah ini tembus sampai belakang ya teman-teman. Nah terus kita sekarang, nah terus di bagian visor yang iridium kita bisa lepas pasang, aksesnya mudah dari baut plus yang ini. Nah sekarang kita perhatikan detail dalamnya ya teman-teman. Kita lihat dari depan dulu. Dia busanya kurang lebih seperti ini. Jadi materialnya lumayan bagus ya, tebel juga, tapi memang nggak seperti apa ya. Kalau kita lihat punya NJS gitu kan, kayaknya lembut banget, tapi kalau ini kelihatannya bahannya agak kasar, tapi mungkin nggak sekasar yang dibayangin gitu, tetap nyaman pastinya. Cuma mungkin desainnya aja yang bolong-bolong kayak gini, maksudnya jaring-jaring kayak gini ya teman-teman. Jadi kelihatannya gimana gitu. Tetap bagian busanya pasti empuk ya. Nah terus ini bagian moncongnya, bagian hidung itu ya keren sih desainnya, nggak apa ya, nggak ngebosenin. Oh ya untuk aksesorisnya sendiri seperti fan depan, terus diffuser ya teman-teman. Jadi warnanya itu dikasih warna beda ya, tapi tetap warna-warna yang solid, jadi nggak apa ya, nggak belang lah. Semacam warna-warna apa ya, metal kayak gitulah. Dan ini keren sih kalau menurut saya. Terus untuk karet-karetnya sendiri ini mantep sih, sampai ke atas-atas kan, build quality-nya mantep. Nah terus kita lihat bagian dalamnya. Nah busanya itu agak sedikit lebih keras ya teman-teman, tapi memang ini ngegambarin karakternya ya teman-teman, yang lebih tegas gitu kan, lebih mantep. Nah ini kayak ada bahan-bahan seperti apa, jok.
Tapi ini tebal banget. Yang saya rasa sih nggak mungkin pecah-pecah kayak helm lain gitu. Dan terus ini bagian karetnya diperhatikan sampai ada desainnya juga sampai belakang ya teman-teman. Nah terus ini masih senada dengan yang bagian dalam, modelnya kayak jaring-jaring gitu atau lubang-lubang itu. Nah terus yang saya suka bagian ini nih teman-teman. Nah untuk bagian dalamnya ini nggak polos ya teman-teman, tetap diperhatikan, maksudnya estetikanya atau desainnya lah. Jadi bener-bener ini ciri khas JPX gitu loh. Untuk penguncian masih model seperti ini, kayak helm-helm GM gitu, tapi masih lebih baik daripada microlock ya teman-teman. Ini yang model tarik geser gitu kayak sabuk. Nah terus kita lihat bagian dalamnya teman-teman. Busanya kelihatannya solid banget, tebal banget ya, tapi memang itu tidak kelihatan lembut gitu ya. Cuma kelihatannya padat banget, full banget. Mungkin ini salah satu alasan kenapa ukurannya itu fit ya teman-teman. Nah terus yang saya suka lagi, nah bagian sini teman-teman. Jadi ada tahun produksinya ya. Ini tulisannya Manufact Unit Year. Dan ini dicentang 2019 ya teman-teman. Jadi sudah 4 tahun kurang lebih ya. Tapi helmnya masih bagus, masih benar-benar berasa new lah. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kita mau nyoba double visornya ya teman-teman. Untuk aksesnya ada di sebelah kiri. Nah, jadi di sini jelas banget ya teman-teman. Kalau airflow system ini maksudnya mungkin dari padnya ini ya. Makanya dia kasih lubang besar, terus nyambung ke diffusernya. Jadi pembuangan anginnya bagus. Nah, sekarang ke bagian double visornya. Untuk visor yang terbuka seperti ini ya. Jadi mau terbuka mau ketutup, view-nya tetap lega, tetap lebar. Sekarang kita nyoba bagian double visornya. Ini kita tinggal turunin ya. Nah, yang saya suka lagi double visornya itu walaupun semuk gitu ya, tapi tetap lebih bening dari helm-helm yang lainnya. Jadi nggak seperti apa ya, kita kalau pakai double visor helm lain mungkin kelihatannya langsung apa ya, kedepannya langsung mendung lah, mendung semua. Tapi kalau ini lebih terang tapi tetap nggak silau teman-teman. Nah terus kalau misalnya mau di off, tinggal kayak gini lagi kan, dinaikin lagi teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah untuk paket kelengkapannya ini ada visor iridium silver. Tadi udah saya jelaskan ya, harganya 110 ribuan. Nah terus ini ada dusnya juga ya, dus dari GPX-nya. Ini ada sarung, ini ada tas helmnya dari GPX. Terus ini ada petunjuk manualnya ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Buat kalian yang minat, monggo nanti saya kirim linknya di Shopee. Saya buka harga 650 ribu aja ya teman-teman. Pokoknya helmnya feel-nya
kayak baru aja. Sudah bonus visor iridium, kalian tinggal ganti-ganti. Nah, terus sudah ada sarung, ada tas, dusnya masih ada gitu kan. Monggo kalau yang minat nanti saya kirim linknya di Shopee. Nah, paling kayak gitu aja yang bisa saya share untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.